Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa lagi dengan saya Badrut Tamam dalam program Menyapa Dewan. Dan edisi Menyapa Dewan kali ini saya sedang berada di DPRD Kota Cilegon. Ada topik yang menarik. Ya, kita akan diskusi dengan salah satu anggota dewan terkait tentang fungsi anggota dewan itu sendiri. Yang pertama adalah tentang legislatif atau tentang legislasi, tentang undang-undang atau tentang perda. Yang kedua tentang pengawasan atau controlling. Dan yang ketiga terakhir ada tentang budgeting dan anggaran. Dan lain hal nanti kita akan bahas. Terutama saya sapa dulu ya. Yang pertama dengan Bapak Sanudin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Wow, baik prima Pak hari ini ya Pak Sanudin. Dalam kondisi yang agak sedikit dibilang prima 100% enggak, karena kondisinya lagi batuk gitu. Waduh, Batuk-batuk kena debu. Cuaca begini Pak ya, pasti Iya, ada perubahan penyakit cuaca. seperti itu. Siap. Pak Sanudin, saya sampaikan dulu pemirsa, Pak Sanudin adalah sebagai anggota dewan Pak ya, Bapak dari fraksi PKB, Iya. dan juga sebagai ketua DPC Pak ya, Ketua DPC. PKB Kota Cilegon begitu Pak. Iya. Dan berangkap sebagai anggota Komisi 3, Komisi 2. Komisi 2. 3 apa 2 Pak nih? Komisi 2. Komisi 2. Bidang apa di Komisi OPD-nya? 2 itu sosial. Sosial. Lebih banyak Apa aja Pak sosialnya. tuh OPD-nya? Yang di OPD-nya kita ada di Snaker, ada Dinkes, ada rumah sakitnya itu sendiri, pendidikan, Pendidikan Pak ya. dinsosnya, Kesra. Wah ada di ini kita. kalau OPD-nya OPD krusial semua Pak ya. OPD-nya OPD pelayanan dengan masyarakat langsung OPD-nya Pak. OPD pelayanan. Tapi teman-teman sering bilang itu OPD air mata ya. OPD. Apa komisi air mata? Komisi air mata Pak ya. Karena semua keluhan datangnya ke kami. keluhan semua datang begitu ke Bapak Pak Komisi ya. 2. Ya. Ya. Dan pemirsa perlu tahu juga nih Pak Sanudin juga dulu berangkat dari buruh begitu Ya. Pak ya. Basically dari buruh, Ya. terus mencalonkan diri sebagai anggota dewan dan berkah Pak begitu. Sekarang posisi menduduki di kursi legislatif Pak. Yang Alhamdulillah. pertama saya appreciate dan berikutnya pertanyaannya perasaan seperti apa Pak Sanudin sekarang di posisi dewan? Alhamdulillah. Jadi gini, saya mungkin yang tadi berangkatnya dari buruh, memang saya anggota, saya ketua Federasi Serikat Buruh Krakatau Steel gitu, yang mengadvokasi teman-teman dan anggota saya memang 100% adalah pekerja-pekerja outsourcing, Oke. pekerja-pekerja yang dipekerjakan oleh pihak ketiga gitulah Oke. di posisinya. Maka saya diusung oleh teman-teman untuk menjadi wakil di lembaga politik gitu. Maka saya akhirnya menjadi usung, lalu saya menjadi dewan. Maka saya sekali nyalon langsung jadi gitu. Wah, alhamdulillah. Sekali Karena nyalon memang Pak berarti ya? iya, Dapat berapa suara waktu itu Pak Sanudin? waktu itu totalan di kami itu dapatnya akumulasi suara. akumulasi itu cuman 3.800. 3.800. Dari komposisi gambar, komposisi caleg, Iya. komposisi caleg itu cuma 3.800. Jadi dari satu partai itu Bapak 3.800. ya melenggang ke kursi Ya. DPRD Kota Ya. Cilegon begitu ya. Oke, berikutnya ini ada ancang-ancang buat jalan kembali Pak di legislatif Pak. Insya Allah saya targetkan untuk tahun 2024-2029 PKB harus, karena saya wakil ketua DPC, harus dapat 1 kursi. Pertimbangan-pertimbangan yang bisa saya sampaikan di sini, dulu 2019 itu ada suara pemilih partai itu per dapil itu rata-rata di angka 800-an. Di angka 800-an, oke. Berarti yang tokohnya tidak muncul ke permukaan, milihnya gambar. Jadi pemilih simpatisan PKB itu ternyata di Cilegon itu sekitar 3.600 sampai 4.000 lah. 3.600. Karena di saya itu 870-an kalau nggak salah. Oke. Jadi saya begitu confident untuk posisi itu. Artinya hanya kita tinggal memunculkan, karena sekarang pemilihannya adalah pemilihan pemilihannya langsung gitu, pemilihan langsung, berarti kita harus menghadirkan tokoh-tokoh gitu. Insya Allah kalau untuk tahun ini dengan koordinasi dan cara kerja kami, PKB bisa mendapatkan 1 fraksi. Satu fraksi. Berarti berapa kursi rencana 4 Pak? kursi. 4 kursi. Oke, tahun ini legislatif tahun ini menargetkan PKB 1 kursi dipimpin oleh Bapak sebagai Satu ketua DPC. fraksi. Gitu. 1 fraksi. Ya. Oke. Itu mereka anggota dari partai sendiri. Ya, rata-rata kita lebih
lebih dahulu mengusung teman-teman yang terlibat di dalam kepengurusan. Oke, aktif sebagai anggota berarti ya? Aktif Kan sebagai banyak Pak anggota. kalau misalkan Ya, partai besar ya, ya. mencari figur biasanya Karena eksternal Pak ya? Ada yang harus saya ceritakan kalau masalah itu. Isunya dulu itu tentang langsung dan tidak langsung ya. Oke. Ya kan Ya. dulu itu awalnya kan itu. Ya, gitu. pemilihan. Pemilihan yang tidak langsung dan tidak langsung. Nah, isu itulah yang kami dulu bersepakat di antara teman-teman karena ini pemilihan itu adalah pemilihan yang tidak langsung milihnya partai. Jadi teman-teman minta didahulukan. Oh gitu prioritasnya. Dan saya juga memang sepakat untuk itu. Itu posisinya. Nah ini sebagai Nah, ketua begitu DPC. terbuka, udah dulu kan tertutup sekalian ya. gitu ya. Begitu tertutup, sekarang begitu terbuka. Ya, udahlah. Yuk kita tarung terbuka ini. Iya. Untuk mensukseskan PKB di Cilegon. Ya, jadi ketua DPC ini membawahi rekan-rekan sebagai anggota prioritaskan potensi lokal dulu Ya, ya. ya. Di Setujunya internal itu. partai dulu gitu ya. Setujunya itu. Siap. Oke Pak, berikutnya kita bahas tadi 3 fungsi sebagai anggota DPRD Kota Cilegon. Yang pertama adalah legislatif. Pak, ini setiap dewan tentu ada inovasi baik dari inisiatif DPRD atau dari pemerintah Pak. Ya. Terbitlah perda begitu kan? Ya. Nah ini basicnya adalah menyerap aspirasi dulu dari bawah begitu. Setuju. Nah di dapil Bapak sendiri, kira-kira aspirasi apa ya Pak yang dominan mereka sampaikan kepada Bapak? Nah, kalau untuk ngomong itu saya harus menyampaikan dulu tentang sejarah ya. Oke. Karena saya ini sebagai dewan juga kan penjaga legasi. Oke. Penjaga legasi dari leluhur Cilegon yang harus kami jaga. Posisinya Cilegon itu ada perubahan paradigma, perubahan kultur gitu. Cilegon, masyarakat Cilegon itu. Dulu masyarakat Cilegon itu kan tani santri gitu ya. Nah, begitu datang dunia industri, mereka berubah menjadi kota industri, kota santri gitu. Cuman sayangnya memang dulu awalnya itu dulu karena memang kulturnya adalah kultur Islami gitu. Jadi ternyata para pencari kerja di dulu itu tidak mampu diserap oleh dunia industri dengan alasan tidak sesuai jurusan gitu Oke. kira-kira. Itu yang menjadi. Cuman ada kalanya sih itu polemik ya, di antara kita karena dulu juga kesepakatan masyarakat Cilegon itu yang ditandatangani oleh para sesepuh Cilegon itu diantaranya memang ada manfaat industri buat lingkungan gitu. Itu kan yang harus diinikan. Iya. Karena masyarakat Cilegon itu dengan segala kesantunannya pantas untuk mendapatkan penghargaan. Artinya ngomong tentang dunia kerja menyerap masyarakat Cilegon pencari kerja itu adalah masyarakat Cilegon itu santun gitu. Santunnya di mana? Saya akan coba. Saya sebagai orang Cilegon saya harus bercerita tentang sejarah. Begini, dunia industri masuk ke Cilegon merubah kultur masyarakat Cilegon gitu. Dari tani ke industri gitu. Otomatis para pendatang juga merubah paradigma mereka. Urbanisasi juga merubah kultur, merubah budaya. Nah, mereka Cilegon bisa meresep itu, termasuk tentang keyakinan. Masyarakat Cilegon toleransinya bagus itu. Dulu itu sampai mau keluar ultimatum, perusahaan yang mendirikan usaha di Cilegon harus menyiapkan mobil untuk agama selain Islam beribadat ke Serang disiapkan jemputan gitu. Alat transportasi alat begitu, transportasi yang disiapkan jemputan. Dan itu sepakat jalan itu dan tidak pernah ada insiden apa-apa. Jadi masyarakat Cilegon itu masalah peribadatan. Nggak ada problem sebenarnya dulu ya. Nggak ada masalah sebenarnya. Bahkan kalau saya berpikir masyarakat Cilegon itu tidak cuma toleransi terhadap orang yang berbeda keyakinan itu. Masyarakat Cilegon ya, tidak cuma toleransi. Jadi memandangnya adalah kesamaan. Kultur budaya itu sudah bukan persoalan. Yang penting kita bisa bersama. Itulah hebatnya masyarakat Cilegon. Ya punten lah teman-teman pengusaha yang keturunan Cina di Cilegon. 98 ribut Cilegon nggak pernah ada apa-apa. Cilegon tidak ada konflik, Pak ya? Tidak ada konflik. Tidak terpengaruh ya konflik. Tidak terpengaruh. Pusat ya. Karena posisinya kita adalah mengangkat bahwa kita masyarakat Cilegon gitu. Kondusivitas menjadi tanggung jawab bersama. Kondusivitas menjadi tanggung jawab bersama. Terus masalah kebinekaan di Cilegon tidak pernah dipermasalahkan. Itu, Kang. Jadi saya agak ternyuh nih karena posisinya santun gitu, maka dunia industri juga sekarang itu kalau masyarakat di Cilegon tidak di-open juga tetap akan santun. Itu yang bahaya gitu. Jadi karakter original sebenarnya nggak ada masalah. Mereka toleran gitu begitu ya. Nggak ada.
nggak ada. Jadi belakangan konflik masalah, mohon maaf, tempat ibadah sebenarnya lain hal lah ya. Nggak ada lah. Oke, Kalaupun tempat ibadah siap, kapan pernah ada masalah di sini? Yang kemarin gitu yang dipermasalahkan kan bukan masalah itu. Masalahnya kan hanya ada 3 kesepakatan menteri yang ada yang tidak dilaksanakan. Cuman itu masalahnya. Oke. Bapak Nggak karena ada. asli pribumi, tahu Nggak persis ada tata yang aturan. pundamen. Oke. Itu kan ada aturan di atasnya yang nggak boleh kita, yang Terbukti harus sampai sekarang nggak ada konflik. nggak ada konflik. Iya kan, yang meresahkan begitu Iya, ya. itu Sehingga yang- kondusivitas tuh Yang terlihat fungsi terjaga. saya sebagai dewan penjaga akselerasi perubahan gitu dari dunia tani ke dunia industri itu sampai dengan itu polemiknya. Oke. Nah, transisi dari tadi mereka jadi tani sekarang jadi industri. Bapak mempersoalkan nggak sih? Karena industri juga pasti mengurus lahan pertanian begitu, Pak. Itunya iya. Cuman karena ini memang udah menjadi kesepakatan di para sesepuh dulu gitu, bahwa dunia industri itu masuk is oke, tidak ada masalah buat masyarakat Cilegon. Yang penting masyarakat Cilegon bisa bisa merasakan manfaatnya gitu loh, manfaatnya. Nah cuman kan sekarang dunia industri juga dengan segala kecanggihan, dengan segala inian alat, kita agak ketinggalan tentang persaingan Skill. dunia kerja persaingan skill memang. Nah saya berharap nanti pemerintah itu dalam tahapan ini untuk bisa menyiapkan langkah-langkah apa, terutama kan sekarang ada di depan mata itu ada yang sedang kita incar bersama-sama dan semua orang tahu, se-Indonesia tahu bahkan bahwa ada LCC ya, Lotte Chemical. Ada Lotte Chemical yang memberikan harapan, memberikan hope gitu terhadap dunia kerja bahwa di situ ada kesempatan untuk bisa bekerja. Nah, saya harap bersama masyarakat Cilegon 2 yang harus dilakukan. Yang pertama adalah lakukan pendidikan untuk bisa kita bersaing dengan tenaga luar supaya perusahaan-perusahaan industri yang baru-baru ini, yang kimia baru ini, yang kelihatannya agak sedikit menjadi mengkhawatirkan sih. Buat saya mengkhawatirkannya maksudnya apa? Bahwa alasan kecanggihan lalu kita ditolak gitu loh. Kalau ngomong masalah skill. Yang kedua, harus ada semacam kalaupun MOU sih lebih bagus, tapi paling tidak harus ada gentle agreement yang bersifat policy, duduk bareng dengan pengusaha gitu. Karena gimana juga kan gini, saya tuh pengen dunia kerja Cilegon itu diterima oleh perusahaan itu mendapatkan 2 backing. Yang pertama kesekilannya udah. Yang kedua itu jangan sampai mereka kalah politis gitu loh. Paham kan? Paham. Kalau kalah politis, sesekil apapun juga akan tetap kalah. Nah, ini gitu kan loh, penting maksud Pak, peran legislatif dan pemerintah Pak eksekutif untuk itu Pak. Bapak Untuk memantau sudahkah jalin komunikasi dengan pihak investor untuk mempersoalkan Tentu tadi? ya. Ya, mangga Pak. Ah, ini kita mau ngopi dulu sebentar. Kayaknya terlalu serius Mas. Nggak serius nih masalah yang ini. Boleh Pak, lanjut Pak. Oke, sekarang ini. Yang tadi Abang tanyakan sih memang itu menjadi concern kita. Karena ada yang anomali di Cilegon itu yang mendasar sekali. Sementara dunia industrinya raksasa semua di Cilegon itu. Penduduk Cilegon juga cuma 430.000 gitu. Berarti kalaupun dunia kerjanya hanya sekedar 60% mah untuk diresap di Cilegon mah kayaknya selesai lah. Selesai gitu. Pengangguran itu ya kalau untuk tingkatan Cilegon yang posisinya kayak gitu ya 3% aja kayaknya udah ketinggian gitu. Tapi sekarang kalau udah nyampe 9 sampai dengan 10 ya agak ternyuh di hatinya. Ada yang salah gitu kira-kira. Salahnya di mana? Oh, mereka beralasan tentang alasannya tentang skill gitu. Dunia profesional yang mereka tidak bisa terima di dunia industri. Kan ada jalur-jalur afirmasi yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Karena setiap pengusaha-pengusaha yang ada, setiap industri yang ada di Cilegon itu ternyata untuk pekerjaan-pekerjaan itu ada bagian-bagian yang dikontrakkan ke pihak ketiga gitu, di pihak ketiga kan gitu. Nah, lahan-lahan itu kan bisa dioptimalkan sebenarnya kalau memang dunia skill ditolak ya dunia itulah yang mungkin bisa dilakukan. Boleh Pak Serudin mungkin menyampaikan sebenarnya nonsen lah ketika skill itu sebenarnya bisa ditempa, bisa dilatih begitu kan?
Setuju. Iya kan? Tinggal komunikasi yang terjalin ini harus berjalan optimal. Setuju. Sehingga Masalahnya ketika dibutuhkan mereka dilatih, lalu penempatan itu sudah tersedia begitu untuk warga lokal begitu Pak. setujunya itu. Oke. Saya setujunya itu karena kan gini, akhirnya saya tadi yang Bapak katakan, akhirnya saya jadi berpikir begini. Yang penting niatan dalam hati dunia industri terhadap masyarakat itu. Karena begini, ada 1001 alasan untuk menolak, ada 1001 alasan untuk membantu. Tapi ada satu. Cuman ini tidak pernah keluar satupun dari mana-mana. Yang ada adalah 1001 alasan untuk menolaknya, itu nggak menjadi masalah gitu. Ini Kalau- tak pernah terpecahkan begitu masalahnya. Ya kan di situ kalau 1001 alasan untuk menolak, kan 1000-nya kita hilangkan, yang satunya baru kita ngobrol. Betul. Mari kita ngobrol tentang stakeholder yang ada di Cilegon itu duduk bareng. Iya. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tenaga kerja di Cilegon gitu. Karena ya saya juga tidak akan menyalahkan ke semuanya sih persoalan ini. Salah dunia industrinya nggak mau ngomong dengan pemerintah, salah pemerintahnya nggak mau. Bukan cuman itu. Tadi saya ada yang ngirim ke saya tentang MOU dengan Lotte, ada di HP saya. Saya baca. Cuman begitu saya teliti gitu klausul per klausul dari sebuah kesepakatan itu, Apa poinnya Pak? ya memang bukan berbagi, Lih. Jadi gini, kalau posisinya, kalau mau dibahas ini, Oke, substansinya apa kira-kira dari klausul tadi jadi Pak? gini, Hasil MOU. klausul MOU ditaruh di Serang pun juga akan ini bunyinya, ditaruh di Pandeglang pun tidak. Jadi kita tidak mendapatkan prioritas. Oke. Yang bahasa mengatakan di mana dunia industri itu kan mengatakan begini, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, kita nggak dapat apa-apa. Jadi gini, itu universal gitu. Jadi itu bahasa universal, nggak ada yang keberpihakan. Makanya agak sedikit confused saya cara memahami ini. Tergantung dari persepsi atau bukan persepsi, suka atau tidak suka. Ini tidak bisa mengikat ke posisinya. Oke, jadi poin di sana ini harus ada pergerakan entah dari eksekutif atau legislatif. Setujunya itu harus ada yang duduk bareng sampai terkeluar satu klausul yang memang implisit khususon menangani masalah Cilegon, masalah pengangguran di kota Cilegon. Jadi sejauh ini belum nampak kesana berarti begitu ya? Belum kelihatan. Wah, mudah-mudahan ini mendengar ya. Nah ini ya saya sampaikan ini harus memang gini. Sekarang gini, kalau mau ngomong tentang dunia industri yang ada di Cilegon, berdiri di Cilegon, dampak lingkungan segala macam, kultur budaya berubah di Cilegon, Mas Cilegonnya menghadapi. Ini yang ingin saya sampaikan. Yang harus ada perhatian khusus lah tentang itu gitu loh. Karena dunia industri juga mungkin kalau diajak ngobrol serius, mereka welcome. Sekarang gini, yang informasi yang masuk ke saya, mudah-mudahan bisa berubah dengan ada kesepakatan ini. Minimal untuk operator D3. Minimal untuk operator D3. Oke. Sekarang keluarkan dari pemerintah kebijakan beasiswa pool sarjana gitu, dikeluarkan. Yang memastikan mereka bisa bahasa yang disampaikan. Mereka bisa melamar dengan sendiri atau melamar ke tempat lain dengan pengalaman itu. Lalu kesepakatan ini berpihaknya di mana? Kalau seumpama gini, yang di D3 kan 50 orang. Di tesnya sebelum masuk itu D3, tapi posisinya ikatan dinas Nah, maksud saya ingin ada penjelasan sampai ke sana. Link and match-nya dapat berarti ya. Iyalah, kalau di situ kan hub-nya menjadi hub yang nyata kira-kira gitu. Bukan hub mimpi gitu. Nah, ini yang agak sedikit kurang. Jadi kurang greget lah kira-kira. Iya. Orang kalau penjemuran seperti itu luar biasa itu dari hulu ke hilir selesai semua pekerjaannya. Nah, itu tugasnya yang pertama. Sebagai pelaksana dari itu disnaker lah. Iya. Oke, ini menarik Pak. Ini bahas lagi nih. Ini fungsi pengawasan Pak sebagai legislatif itu peran penting Pak. Karena anggota dewan sering Pak ke lapangan meninjau, memantau. Ini disnaker kan di bidang Komisi 2 juga. Betul. Ini seperti apa Bapak memantau peran Komisi 2 terhadap stakeholdernya tadi di OPD di Snaker? Ini sudahkah melihat sejauh itu Pak tadi apa yang Bapak sampaikan? Agak sedikit tendensius nggak apa-apa ya. Tapi yang paling pasti saya sebagai lembaga kontrol kan saya harus melakukan itu. Betul. Di Snaker itu usahanya di posisi usaha dia untuk melaksanakan
tupoksi sebagai disnaker itu ya sudah gitu. Saya lihat Sebagai fungsi sudah. sebagai Oke, fungsi clear ya. sudah, Oke. sebagai fungsi sudah. Selanjutnya? Gitu. Lagi-lagi, Ini PR kayaknya nih. lagi-lagi Aman. posisinya dia mengharapkan setelah ada undang-undang, gitu, setelah itu dijalankan, ternyata yang saya amati sekarang ini dibutuhkan semacam diskresi, policy, Oke. dibutuhkan policy Kebijakan. oleh eksekutif yang memperkuat dia. Oke. Gitu loh, yang memperkuat langkah-langkah dia, gitu. Lah kan Nah, undang-undang di DPR deh. Undang-undang, ya adanya memang di kita, tapi posisinya kan polisinya ada di. Apa yang harus memperkuat sehingga Ya, ada cantelan undang-undang kan tadi? ini. Ada satu contoh gini, Pak, saya tanya di Snaker, ada perusahaan kemarin rekrut tenaga kerja, lapor Oke. nggak? Saya sudah Pak, lapor, sudah saya komunikasikan Dengan pihak swasta. dengan pihak swasta, pengusaha, tapi oke. sampai dengan hari ini belum ada melapor, Belum ada feedback. belum ada feedback. Nah, yang begini-begini, kan akhirnya kita tidak bisa melakukan kontrol siapa gitu yang bisa masuk, yang masuk di perusahaan itu. Akhirnya, ya yang kayak gitu-gitulah yang. Oh, jadi payung hukum harus ditegakkan di situ Payung harus supaya ditentukan, teman harus ada lagi. iya, pihak semacam- swasta itu mau mewajibkan gitu ya melakukan itu. Oke. Bahkan pernah saya Ini persoalan. melakukan frontal sebagai anggota dewan, saya pernah frontal juga. Saya pernah menginisiatif dengan ketua komisi waktu itu bikin perda, bungkusnya perda perlindungan tenaga kerja lokal. Oke. Bungkusnya. Ternyata itu nggak jadi-jadi itu. Sudah pernah diinisiatif. Sudah disiapin, sudah di begitu Apa ya- di apa ya? provinsi Ini apa yang menghambat kira-kira? promedialisme. Oke. Promedialisme. Mereka mengatakan bahwa kita promedialisme. Padahal kita DPRD kota, kabupaten. Iya. Kalau nggak promedialisme apa? Betul. Saya sudah katakan dari awal, masyarakat Cilegon itu sopan santun. Perbedaan tidak menjadi sebuah masalah. Orang masyarakat Cilegon, jangankan cuma perbedaan kultur, perbedaan agama aja tidak resah kok. Betul. Saya tidak resah dengan teman-teman yang berbeda agama tuh, nggak ada tuh Cilegon itu, nggak ada gitu. Yang orang hari Minggu ibadahnya di rumah gitu lalu digerebek gitu kayak di daerah lain, enggak. Iya. Di Cilegon nggak ada. Terlalu radikal kalau begitu ya. Iyalah, Cilegon kondusif saja begitu. kondusif, yang masalah yang gitu-gitu. Nah, di posisi yang kayak gini nih, Ini kekhawatiran apa ya di tingkat provinsi? saya sehingga- juga bingung ini di sini tuh kenapa gitu, kok sulit amat gitu dunia Oke, industri ini itu. masih jadi kegelisahan Pak. Jadi Safrudin kegelisahan berarti. saya, dan inilah yang punten janji politik saya. Kalau saya punya satu fraksi mungkin beda cerita, mungkin beda langkah Iya, gitu, karena bukan beda suara cerita kolektif, ya, Dirin. Bukan beda cerita, beda langkah gitu saya, karena gimana juga kan suara fraksi bisa berpengaruh. Iya, berpengaruh. Ya, itu Iya aja kan, mungkin. dari situ, oke. Siap, wah ini luar biasa ternyata cerita panjang ya, banyak Ya. kegelisahan, keluh kesah. Iya, Nah inilah kegelisahan. lahir dari bawah begitu Pak ya. Ya, Oke, karena Bapak berangkat dari bawah juga kan, Karena jadi berangkatnya dari bulu gitu. paham persis tentang struktur apa peristiwa yang di bawah. Oke Pak, berikutnya ini kan ada juga ini afiliasi dengan Dinas Kesehatan, Dinsos tentang kesejahteraan pelayanan di bawah atau pelayanan hak dasar manusia di. Ini seperti apa? Sebenarnya kan kalau misalkan disampaikan berulang kali, wali kota juga pernah juga menyampaikan bahwa indeksnya menurun, kemiskinan menurun, IP meningkat begitu. Nah, Iya. ini apa yang Bapak cermati? Sedikit yang singkat saja. sekarang itu ada ini, ada bahkan kemarin ada bukan statement sih, bahkan menjadi harapan sih menjadi tradisi di Cilegon gitu, bahwa orang miskin berobat cukup dengan KTP. Itu kemarin itu sudah berjalan gitu dalam. Itu sukses Cuman lah ya. itu sudah jalan gitu. Cuman lalu muncul 1-2 kasus itu mah biasa-biasa Oke. saja gitu. Supaya gini, Pak, saya ternyata pakai KTP nggak bisa, ini masalah. Oke. Nah, itu ternyata hanya masalah miskomunikasi saja. Begitu saya komunikasikan, selesai itu. Oh selesai, oke. Begitu saya komunikasikan. Hanya miskomunikasi itu berarti ya? Hanya komunikasi. Terus gini, ada pemahaman dari kita gitu untuk mengomentari masalah gini. Punten nih, saya bawa anak ke UGD. Oke. Nyatakan orang tidak mampu bawa KTP. Dengan posisi fisiologis yang panik, di UGD-nya bertanya tentang KTP, tentang Iya, BPJS. administratif, normal lah kalau itu. Orang tidak akan menjawab dengan logika, tapi menjawab dengan emosi. Kondisi, lu nggak paham lu, anak gua lagi kayak begini, kan Oke, gitu kan? oke, iya, Rata-rata iya. hanya masalah itu Iya, ternyata. betul. Ternyata Iya, itu. Begitu saya alami ternyata itu.
Iya. Jadi ada orang yang sampai ngegebrak meja gitu. Iya, Begitu iya. dijelaskan, ini selesai, Bapak ini Sebenarnya keluarkan simpel persoalan, selesai gitu. iya. Ya, Cuman ya karena kadung ya tadi kekhawatiran, emosional. Iya, ya kan? emosional. Terutama Karena gini, lagi ada tekanan. kegelisahan mereka Oke. yang harus bisa kita pahami. Nah, jadi saya juga anjurkan ke teman-teman terutama di tempat-tempat agak rawan kayak UGD gitu. Tolong dong sebelah, Anda pahami orang yang bawa pasien. Yang bawa pasien dari rumah ke rumah sakit itu kan bukan para medis. Betul. Keluarga. Betul. Begitu keluarga bawa, itu dengan kondisi segala macam persoalan. Oke. Uang nggak ada, anak sakit gitu ya posisinya. Terus saya kesini Jadi pakai stressing angkot, menumpuk ya? stressingnya Nah, numpuk. apalagi sulit lah komunikasi. Begitu Iya. nyampe di UGD, ditanya, Bapak KTP-nya mana, BPJS-nya Oke, mana? oke. Ngamuk lah yang ada. Iya. Yang gitu-gitu. Iya. Ternyata hanya itu. Jadi kalau Persoalannya hanya itu. programnya nggak ada masalah Programnya berarti nggak ada sudah masalah. bagus, Kalau sudah siap. berjalan maksimal begitu ya? Yang itu saya Sudah berprogram, apresiasi. oke. Yang Terus ini Bapak ya. satu lagi, ini mengamini nggak Bapak ini angka kemiskinan Cilegon ini menurun Pak dari 18.990 menurun sekitar 16.460% atau 3,64%. Nah, ini mengamini nggak Kota Cilegon sukses menurunkan kemiskinan? Saya akui itu di posisi sekarang. Cuman ada kolerasi yang mungkin akan bisa berubah. Oke. Mereka ter-up secara ekonomi itu karena memang sekarang lagi rame pembangunan pabrik. Oke, yang tadi disampaikan Pak ya. Itu kalau nggak salah, kalau informasinya tuh, tapi bisa dijadikan referensi atau tidak, itu sekitar 63 triliun ya. Saya jadi berpikirnya tentang sisi bisnis yang saya tahu gitu. 63 triliun. Kan gini, untuk membangun 63 triliun itu ada hak buruh, ada hak pekerja itu biasanya dalam dunia itu 10%. Berarti 6,3 triliun. 6,3 triliun loh. Nah, 6,3 triliun itu dalam waktu pembangunan 3 tahun. 3 tahun, oke. Berarti 1 tahun itu 2 triliun, 2 triliun, 2 Iya, triliun. iya, Sama dipecah kan? 3, oke. Sama dengan APBD Cilegon. Sama kan? Mm-mm. Harusnya kalau itu bisa dinikmati oleh 60% ada tenaga kerja yang ada di pabrik yang sedang dibangun. Lebih dari 3%. Waduh, selesai itu Pak ya. Oke. Oh iya, sukses berarti ya. Sukses lah. Membangun indeks Jadi pembangunan pertanyaan, manusia. kalau cuman segitu jadi pertanyaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ya. yang ingin saya katakan, ini harus disikapi oleh kita bersama. Setelah pabrik itu selesai, Ah, ini PR lagi nih. Oke, selesai sudah. selesai sudah. Lah, mungkin yang sekarang berjalan bisa jadi diserap kembali, Pak. Harapan saya tadi yang saya bilang, ada pelatihan-pelatihan, maka ada syarat dari LOTIP tentang D3 untuk setingkat operator, mereka yang bekerja Jadi sekarang kekhawatiran itu, Pak Senudin nanti ketika selesai pekerjaan proyek mega proyek ini bisa selesai, ya selesai habis. juga. Selesai Putus juga. pekerjaan tadi yang Betul. menghasilkan Kembali ke sekian. awal, repot betul bahasa kita. Nah, ini. Makanya harus ada challenge lain yang harus dilakukan oleh pemerintah. Berarti pemerintah harus waspada tentang itu ya, Iyalah. persiapan untuk Jangan- tadi yang sudah iya, bekerja tidak jangan kemudian salah. menganggur gitu. Kan ada lahan yang sekarang dinyanyikan untuk tingkat operator aja D3 gitu. Lalu kalau ada pekerjaan yang di pihak ketiga kan, security, cleaning service, OB, kan di pihak ketiga kan Oke, itu rata-rata ketiga kan. Sourcing. optimalkanlah oleh pengusaha-pengusaha lokal, optimalkan oleh tenaga-tenaga lokal. Itu kalaupun pekerjaan itu dikatakan hina kan bukan kutukan, bisa untuk membangun kembali. Apa? Banyak teman saya dulu yang cuman dari tukang sapu sekarang terakhir pensiun jadi direktur karena dulu kuliah. Kesempatan-kesempatan itu kan Cilegon ini kan sebenarnya istilahnya padat modal, Pak. ya, Begitu, bukan padat karya. Begitu. iya. Saking banyaknya industri yang ada di Sebenarnya Cilegon. itu, posisi Cilegon itu kalau padat modal itu justru nyanyiannya Oke. di publik itu. Kalau perusahaan yang padat modal menggunakan pabrik yang semi otomatis. Untuk mengoperasikan semi otomatis minimal dibutuhkan pendidikan itu, pendidikan ini, pendidikan ini. Oh iya. Kualifikasinya ketat, Kualifikasinya menjadi high. Pak. Dan harapan Bapak jangan sampai orang-orang Jangan luar itu sana yang juga masuk di situ. ya, makanya saya mengharapkan sekarang pemerintah lakukan pendidikan khususon formal tapi khusus untuk dunia industri yang di Cilegon itu yang sekarang itu kan lagi ngetren itu kan chemical. Oke. Chemical saja. Nah, di Cilegon belum ada, Pak, Ada sih di Anyer sana. organisasi untuk pelatihan itu. Oh, sudah ada. Ada bahkan ininya Lembaga-lembaga ada, khusus untuk pelatihan. lembaga punya Menteri Perindustrian juga ada. Oke, punya kementerian begitu. kementerian. Pemkot Cilegon sendiri belum punya itu. Belum. Kalau sekolahan setingkat SLTA dan berusaha untuk meng-up
itu sudah, yaitu di SMK 2 ada yang D1. Iya, Setingkat iya. D1. Rasional berarti ya. Ya. Itu Pak jadi konsen Bapak berarti ya. Ya saya sih karena berangkat dari buruh, saya mungkin akan lebih banyak tentang kesempatan kerja, karena di sini ada yang anomalinya menyakitkan hati gitu. Tentang dunia industri di Cilegon yang banyak tapi penganggurannya. Kalau IPM sekarang itu punten lagi ketiban durian runtuh lah gitu sekarang posisi. Karena pembangunan tadi ya. Itu kenapa? Oke, terakhir kalau anggaran struktur anggaran APBD Kota Cilegon sendiri untuk pembangunan, kesehatan. Karena kan Bapak mungkin kita tidak tutup mata. Beasiswa di Kota Cilegon untuk jenjang sarjana pun Gede juga kan. luar biasa. Juga di antaranya itu yang harus saya apresiasi. Oke. Setidaknya itu ada. Pembangunan Ya sebenarnya kalau masalah pembangunan itu untuk belanja yang posisinya belanja yang untuk pembangunan yang tidak langsung gitu, sekarang itu hampir di 30%-an ya. iya, honor naik. Honor naik. 30%. Jadi saya makanya ujungnya aja ngomong, genjot PAD. Oke. Itu aja dulu. Karena PAD kita capaian karena PAD kan cuma 600 berapa sekarang? 630,9% Pak, 2022. Nah makanya sih kita genjot sampai ke 720 atau 740 untuk tahun ini, untuk tahun depan kita genjot lagi. Potensinya banyak gitu. Terutama ada langkah-langkah yang harus bisa agak sedikit frontal sih memang. Dunia industri yang ada di sini itu kan kantor pusatnya semua di Jakarta. Iya. Iya kan? Oke. Kita dapat apa? Kita hanya Oke, gitu aja Industrinya kira-kira. saja. Oke, Nah, siap, makanya maaf. salah satunya kemarin ada wacana tentang pembangunan plat atau apa gitu di Cilegon. Ya, kalau selama itu maslahat dan kebaikan buat masyarakat Cilegon, itu oke lah. siap. Wah, mantap. 30 menit Pak, kita sudah Oke, berbincang siap. ini Pak. Terima kasih. Biasa di Juri Time saya ingin menyampaikan sedikit. Bapak boleh kasih statement untuk warga Kota Cilegon sendiri atau untuk eksekutif dan rekan-rekan di legislatif, Ya. sehingga harapan Bapak bisa didengar sama mereka. Silakan Pak. Oke. Singkat saja. Singkat ya. Teman-teman para eksekutif, legislatif, saya hanya gini, suarakan terus tentang kebenaran, perjuangkan terus tentang kebaikan. Sekalipun kebenaran itu kita tidak bisa melaksanakan, paling tidak kebenaran harus terus ada di depan. Good point, luar biasa. Aplaus buat Pak. Oke, terima kasih banyak. Menyapa Dewan di edisi spesial kali ini bersama Pak Zainuddin. Cukup memberikan arti yang luar biasa, Pak. Mudah-mudahan memberikan Terima manfaat dan keberkahan untuk warga Kota Cilegon sendiri. Amin. Ya, simak terus Menyapa Dewan di season berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Saya Baru Tama, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Luar biasa, diminum dulu Iya. kita, Bang Opi.